Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Dinas Pariwisata beserta anggota, para karyawan karyawati yang saya banggakan. Syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, bermuajah, bertatap muka, dan sekaligus bertaaruf. Karena mungkin selama ini ada yang belum kenal dengan saya, padahal saya sering di RCTI bersama Andin bersama Andin di RCTI. Nama saya yang tadi sudah disebutkan oleh Al-Mukarram Ustadz Fauzi. Saya berasal dari kota Belambangan asli, yaitu Banyuwangi. Nama saya Ahmad Mussolin, ditambah dengan titelnya sedikit MPDI, Master Pendidikan Islam. SAG-nya juga ada, MPDI-nya juga ada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, karena ini baru permulaan, insya Allah kita ada 4 putaran nanti. Bagian saya ini tentang hikmah puasa. Nah, hikmah. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu adalah dibalik ketika kita mengerjakan sesuatu, kemudian ada imbasnya, ada hikmahnya. Itu hikmah. Ada seseorang mengerjakan sesuatu tapi dia itu tidak ada imbasnya sama sekali. Nah, itu berarti belum mendapatkan hikmah. Tapi kalau sudah kita mengerjakan sesuatu, kok di situ ada sesuatu yang benar-benar kita hayati dan kemudian kita bisa merasakan sesuatu ini dengan kedamaian, lah itu hikmahnya. Contoh misalkan, kenapa manusia itu harus menikah? Karena manusia itu punya sifat hawa nafsunya. Lah kalau tidak menikah, gawat, nah, kan begitu. Andai kata tidak menikah, gawat ini. Kemana Pak arahnya? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah saja sesuatu pun dijalankan. Makanya saya kalau melihat SMS-an itu susah ya. Karena SMS itu singkatannya kan sarannya untuk mencapai selingkuh kan. SMS. Jadi kadang-kadang mojo tawa-tawa sendiri, ada apa ini? Oh ternyata SMS-nya isinya itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah sudah dawuh, surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Ini hikmahnya besar nih Pak. Ada perintah, kemudian setelah perintah dijalankan, itu ada hakikat yang kita miliki. Hakikat itu adalah kedamaian hidup. Napa kedamaian hidupnya itu? Kalau kita diperintahkan untuk Allah itu diwajibkan untuk berpuasa, maka hakikatnya la'allakum tattaqun. Allah itu akan membikin kita, menjadikan kita ini menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itu sendiri menurut Imam Qushayi dibagi atau disingkat menjadi 4. Takwa, ya. Taknya itu apa? Tawadhu. Seseorang kalau sudah mengerjakan puasa, pasti dia tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati, khusyuk menjalankan sesuatu kepada Allah karena memang betul-betul lillahi ta'ala.
Makanya kan niatnya pertama kali ada beberapa imam yang memperbolehkan niat puasa itu dijamak mulai awal tarawih. Nawaitu saumagotin min jami'is syahri Ramadan hadihis sanati lillahi ta'ala. Kemarin ada perdebatan, Pak, yang benar Ramadan apa Ramadhani? Kalau Ramadhani memang ini namanya mudhofun ilaih. Kenapa kok Ramadhana? Memang sigotnya Ramadhana ini termasuk berbeda dengan yang lain. Bisa dibaca Ramadhana, bisa dibaca Ramadhani. Tapi kalau menjadi tadi itu mudhofun ilaih, ya harus dikasrohkan. Ramadhani lillahi ta'ala. Jadi kata-kata lillahi ta'ala itu adalah kepuasan hidup kita sebetulnya pada Allah SWT. Tidak ada yang lain kecuali saya ibadah ini karena Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda pada saat itu, Inna rojaba syahri. Bahwasanya Inna rojaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Jadi yang menentukan itu Allah sudah. Wa inna sya'bana syahri, kata Rasulullah. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu bulanku. Makanya banyak contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah di bulan Sya'ban yang harus kita contoh. Wa inna ramadhana syahri ummati. Waduh. Ramadan ini waduh bebas sudah untuk umat ini. Ayo. Sampai-sampai Rasulullah itu mulai awal sampai akhir hadis-hadis yang diberikan tuh tidak ada hadis yang tidak enak, semuanya enak. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu ala niron. Barang siapa yang seneng aja dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallah jasadahu ala niron. Jasadnya itu diharamkan tersentuh api neraka. Cuman kadang-kadang kalau sudah mau Ramadan yang susah ini para ahli hisab rokok maksudnya. Waduh, Ramadan. Sakjane kudune bangga, Pak. Bersyukur. Kenapa? Rokoknya berkurang kan begitu. Saya ini perokok berat, Bu, tapi selama Ramadan saya usahakan saya tidak puasa. Enggak puasa sampai. Enggak rokokan. Akhirnya keturutan. Artinya enggak puasa dalam arti enggak puasa keinginan-keinginan itu sudah kita lupakan. Nah, sampai sekarang ini kita hitung, alhamdulillah, iki wis oleh 3 dina, lumayan tidak beli rokok sama sekali. Alhamdulillah, muga-muga sampai saulan kuat berarti lolos sudah. Ndak rokokan sudah. Nah, tapi sing ahli hisab dalile warka'i ma'ar raqiin. Ayo, rokoklah bersama orang-orang yang rokok, ngawur. Warka'i ma'ar raqiin. Ayat ini Bapak sekalian, ini memang menjadi satu dilema bagi kita. Kenapa ajaran Kristen Yehova itu tidak boleh di Indonesia? Ini dari ayat ini. Jadi mereka itu ibadahnya hampir sama dengan kita, tapi hanya cukup warka'i ma'ar raqiin. Tidak sujud, cuman rukuk balik lagi. Jadi kalau itu ada di sini bingung umat Islam nanti. Yang ada di mana itu? Jerman, negara-negara yang santai-santai itu. Kalau di Indonesia, Indonesia ini ketat, Pak, karena ada NKRI. NKRI harga mati. Pokoknya yang dindis NKRI. Kenapa? Karena junjungan kita Nabi Muhammad SAW begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibina itu bukan agamanya dulu, apa Pak? Kerukunan. Hebat kan? Wah, ini jadi pedoman bagi kita ini. Ternyata orang kalau sudah rukun, ditoto enak, Pak. Contohnya lapak ini, tapi ruwet nih. Begitu MWC yang noto aman, tapi saya gitu disindir dari Pak Camat. Kalau nanti kok protokolere, ya tugas riko. Masa isun tok, tugas riko, Pak. Saya mengamankan mereka-mereka yang di sana bisa masuk. Kemarin sulit itu, Pak. Yang di Naga Bulan, tapi keneng ketua MWC beres. Karena pendekatannya beda, Pak. Pendekatannya apa? Ya tadi itu.
Ketika kita sudah berpuasa, kita bisa merasakan keluh kesahnya orang-orang yang tidak makan. Tujuan saya pertama itu mudah-mudahan orang-orang ini ekonominya bisa kembali normal. Ternyata disambut oleh bupati kita. Alhamdulillah. Kan asalnya kan saya dulu itu, Pak. Ternyata bupati, oke, ya sudah. Tidak apa-apa pembukaan di sana, tapi sampean sebut nanti ya semuanya 4 ini. Termasuk tempatnya Pak Haji Fauzi, Pengatigan. Ya, artinya begini Bapak sekalian, ternyata puasa ini hikmahnya besar. Orang yang semarah apapun ketika dia berpuasa, diajak dialog itu enak, tidak marah sudah. Makanya akan poso, bendino poso, ngirit Pak, ngirit. Tiap hari puasa, namanya puasa apa? Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Cuman khususnya untuk ibu-ibu, kalau mau berpuasa sunnah, wajib izin suami. Nah, bidone nih kuno. Nek gak izin dosa sampean. Wayahe misalnya wayahe kok puasa, wah siapa yang menolak maka puasanya tadi tidak ada artinya. Jadi wong lanang ki hebat termasuk. Nah, cuman wong lanang iki ojo karepe dhewe, ketika seorang istri tadi pada waktu berpuasa puasanya puasa wajib kok ndelalah ada halangan 7 hari, ada yang 10 hari. Maka nanti ayyam ma'dudat, hari-hari selanjutnya dibayar. Bapak lar-lar kudu milu. Aja ditinggal poso dhewe, makanya kan akhirnya enggak bayar, Pak. Saya tanya ibu-ibu, niki bulan Syakban, kanton pinten siame? Lho, kanton sedoso. Are enak sedoso. Akhirnya sampai puasa lagi belum melaksanakan. Kena kafarat, Pak. Selain dia ngerjakan lagi puasa, kena kafarat. Ini yang kadang-kadang nyuwun sewu dilupakan oleh ibu-ibu. Makanya siapa yang salah? Bapak lare-lare inti kancani masalah. Kancanono poso niku, Pak. Dan alhamdulillah selama 1 minggu setelah selesai atau nyuwun sewu misalnya nggih, sehari setelah itu hari raya selesai 2 hari, maka ibu-ibu bayar hutang, bapak-bapak puasa sunnah. Enak sebetulnya, Pak. Ibu-ibu enggak boleh puasa sunnah karena masih punya tanggungan. Niate puasa kodok. Kadang-kadang enggak hang sunat dilakoni, wajib ditinggal. Makanya niat puasa kodok, insya Allah sunnahnya katut. Itu aja sudah. Makanya ini terutama bapak-bapak ini, mumpung sekarang ini pandemi Pak, yang pati akeh jajan wis ta. Percaya temenan nih. Saya sudah keliling ke orang jual jajan itu, aduh Pak Ji, sepi Pak Ji, iya pancen sepi. Enggak ada orang yang kepingin jajan-jajan sudah sekarang ini. Kenapa? Wis kepingin kalau dia anaknya ini bisa sekolah, bisa mondok, terutama mondok. Alhamdulillah sekarang ini orang-orang kita kecenderungan untuk memondokkan anak sudah Masya Allah luar biasa. Dan pondok sendiri sekarang sudah membenahi, bagus sekarang sudah Pak. Nah, anak saya semuanya pondok. Masih kan kuliah kudu ning pondok. Nek gak tak kuliah no. Jadi tujuan pertama pondok, tujuan kedua kuliah. Ben gak salah. Tujuan pertama mondok, ngaji, tujuan kedua kuliah. Metune insyaallah beres sudah. Ditampung sudah, Bu. Enggak usah ngelamar, dilamar. Ini sekarang sudah antri nih yang ngelamar ini. Saya ini repot milih. Aku milih sing rada trincing dhuwur wedok ikut tak lamar. Ternyata yang nemu ternyata. Lembu kabeh. Ya, bukan. Artinya kita boleh idealis tapi kan harus hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya jelaskan dulu makna as-shaum lughatan secara lughah al-imsak. Nah, jadi imsak itu nahan sebetulnya, Pak. Makanya orang Banyuwangi kalau sudah pada saat sahur al-imsak. Nah, ini lebih enak bahasanya bisa diterima. Soalnya kalau pakai bahasa Indonesia repot, Pak. Tahan, tahan. Kan enggak enak, paran yang ditahan. Angkono jawab, mana tahan. Jadi al-imsak, jadi menahan. Sampai kapan? Wakila ada 3 imam ini. Boleh ketika imsak kita ini, itu awal daripada kita untuk berpuasa. Pedot sudah, tidak usah makan. Tapi ada juga sampai sholawat selesai. Milih yang di, ya milih yang sholawat. Mesti milih yang selawat mesti. Makanya Rasulullah SAW dawuh mengakhirkan puasa, mengakhirkan sahur
itu lebih utama, dan mengawali buka itu lebih utama. Kadung yang ini ndak usah dikandani wes, mengawali buka lu buru wis langsung wes, buru wing iki, buru wing. Jane wingin tenono dhisik lah, rada suwi sik. Nah, diantarakan baru bismillah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Jadi mestinya doa ini tidak di awal tapi setelah kita makan. Soalnya di situ ada doa yang mengandung setelah kita ini sudah menikmati kita bersyukur, ada itu di situ. Tapi nggak apa-apa wes, artinya melayani adat yang berbeda tidak apa-apa. Asalkan ini ketentuan ini merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imsak. Makanya Kanjeng Nabi sampai menyatakan di dalam hadisnya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu anin nari sab'ina khariqan. Nah, iki Pak. Kalau tadi man fariha bidukhuli Ramadan tidak tersentuh api neraka, ini lebih hebat lagi nih. Hadis ini sahih ini Pak, sahih nih di dalam kitab ini. Di sini dijelaskan ba'adallah. Nah, sapa wonge sing ana ing ulan puasa tapi puasanya ini fisabilillah karena Allah betul ini. Karena di jalan Allah betul, bukan karena sesuatu apapun. Enak tonggo puasa kabeh enak iki. Ah iki ndak enak ini. Kenapa kamu puasa? Iku, waduh calon mertua iki ngawasi terus. Ah, umpamane. Ini bukan fisabilillah berarti. Tapi kalau yang fisabilillah karena Allah, karena memang ini adalah betul-betul perintah dari Allah. Kalimat kutiba asalnya kan kataba, dibikin fasib. Kalimat pasif itu dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu kewajiban, wajib, dan wajibnya bukan kifayah tapi ain. Nek wajib kifayah enak Pak. Contohnya apa? Ketika kita menyolati mayit, sak kampung hingga nang nyolati kecuali wong siji. Sudah yang satu kampung ndak dosa. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain Pak, digawe fardu kifayah soro iki Pak. Kangger wong mesti tetep, tetep ya poso nisun. Wah enak itu. Tapi karena ini wajib ain individu. Makanya ketentuannya siapa yang diwajibkan ini? Selain Islam kita ini yaitu orang yang sudah balik, anak yang sudah balik. Kalau belum balik enggak. Tapi kok ono lari kok durung balik kok puasane kenceng, orang tuanya yang untung. Orang tuanya yang untung. Tapi nek mulai cilik wong tuae gak ngajari ngoten, wong tuae juga enggak puasa, waduh selamanya sampai enggak dapat pahala sama sekali sudah. Eman betul itu. Anak saya itu umur 3 tahun itu wis latihan puasa, dikongkon enggak puasa enggak gelem sampai sekarang sudah Pak. Ya Allah kadang sekaken tak gering lho. Ternyata gering temenan Pak. Nggih bener, saya ini terus terang Pak, kalau sudah puasa mesti gering ya. Kurus ya. Banyak teman-teman, "Haji, riko kare." Oh iya, iki puasane diterima guys. Temenanan soalnya. Nah, jadi saya kalau diet enggak usah macam-macam, poso ya. Beres. Ya teman-teman bisa melihat saya, biasa riko lembu aja. Iya, poso itu harus fisabilillah. Karena Allah bukan karena siapa. Ba'adallah. Nah, Allah akan menjauhkan wajhahu, wajah kita ini. Kemana? Aninar dari api neraka sab'ina khariqon. 40 iki kayak jangkah ini Pak. 40 jangkah. Ya sekitar 40 meter nggih. Selama 40 meter iki neraka itu enggak terasa Mas. Wajah kita enggak terasa panas. Kalau kita ada kebakaran kan kadang jauh gini sudah terbakar kelihatan. Ini enggak. Saking napa nih? Saking Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hikmah orang puasa ini besar. Makanya puasa ning Banyuwangi kan ada 3 tingkatan itu. Siji puasa serek, mari mangan wareg. serek iku kunci. Lare saiki masuk ngerti serek iki. Puasa serek, mari mangan wareg. Nomor loro puasa sapi. Mari mangan di sapi. Jare mak wis anu puasa lek. Nggih mak, padahal mari mangan di sapi. Hanya kan anak-anak sekarang ini, apalagi kalau sudah musimnya panas gini. Hati-hati yang duwe kulkas, harus hati-hati. Anak-anak nginceng-nginceng terus ini. Ojo anak-anak, kita nginceng-nginceng kadang-kadang.
Kadang-kadang kepengen adem, dia sih dilbokaan. Mari ku pipine tempelaan neng orange juice. Wah, rada sidik-sidik dilat sidik. Masya Allah. Puasanya sah, tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Banyak Pak yang batalkan pahalanya puasa nih. Jenengan berangkat ke kantor, anda wedok nulis sampai tekon dulu sampai mengisor, batal wes pahalanya wes. Ya Allah, wong iki andaikan misalnya. Wah, iku wis batal wis pahalane wis. Andaikan. Pokoknya kata-kata andaikan itu Masya Allah. Nah, makanya saya senang para pemusik-pemusik lama itu walaupun musiknya musik cinta tapi dikembalikan pada Allah. Perasaan kita sama, ingin dipuja dan dimanja, itulah takdir Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Renungkanlah. Oh, kata-kata terakhir. Diantem saiki sing ngawur. Lari cilik sampai milu. Manu ser. Iki anak kecil diajar wis ser-seran. Makanya yang lama-lama itu ya Allah, apalagi kakak saya ipar itu yang nyanyi. Luar biasa. Mak Irama kan kakak ipar itu. Bang Haji Mak Irama. Itu kalau sudah melakukan lagu apa saja, ya Allah mantep dalam hati Pak. Dan kenyataan. Soalnya apa? Alhamdulillah Bimbo Roma Irama ketika mau ngarang lagu pakai Quran dan hadis. Enggak, bener ini, saya sudah konsultasi ketika Roma Irama ngisi di masjid. Sampai kelamin swag Pak Jabauci yang kita tanya-tanya, Bang Ji, gimana sih? Kok lagunya jenengan bisa? Alhamdulillah saya itu baca-baca Quran, baca hadis, masuk. Jadi nek lagu iku nganggo Quran nambi hadis, jadi persik, nganggo iku ruwet. Delengen ngresek wonge. Karena ndak pakai Quran dan hadis mulane Masya Allah dhewe persik. Apa mana yang selengkrahan itu, waduh selengkrahan ndak karuan itu. Kelaminnya dibuka, waduh. Iya kalau Madonna hidupnya di negara barat, Madonna itu kan kepuasan terakhir, uangnya banyak, wes pokoknya bingung gimana. Ketika tampil ini bajunya, jaketnya pertama, setelah itu bajunya, tinggal kotangnya. Wah itu penasaran, ayo lempar, kotangnya itu maksudnya. Tinggu paran kotangnya. Ya ternyata memang kepuasannya mereka berbeda dengan kepuasan kita. Kalau kita ini alhamdulillah Pak, gaji 1 bulan lurus tengah, alhamdulillah. Pak Cipauci ini pernah honorer itu, piro gajine pengen? Oh, 5.000 pernah Pak. Saya waktu itu 7.000 ngajar. Tak lakoni terus ya Allah. Nikmat tapi Pak. Begitu wis PNS, mak ning kene kok ana utange terus. Loh, iki aneh iki. Kok aneh iki? Apa kok ana utange? Untungnya Pak saya ini pedagang kelapa. Jadi utang mau tutupi kelapa utang. Jadi memang kita harus punya cadangan. Nek gak duwe cadangan, wah. Yang saya herankan ketika kita honorer kok cukup gajine, ketika wis PNS utang. Masya Allah. Soalnya ana sing ngandani, wis metu SK-ne. Ya, sekolah no, apaan heng goblok kira. Wah. Akhirnya disekolahkan. Jare kapan disekolahkan pinter, yang tambah goblok. Astagfirullahaladzim, sopo sing ngandani. Jadi ya pertama tadi itu pinjam itu apa perumahan itu gua. Milu-milu. Pikir-pikir, susah pakai duwe utang iki. Selama hidup saya waktu honorer enggak pernah punya utang, kok tumben nih kok duwe utang. Walaupun hutangnya di BTN, kan hutang. Oh, ternyata Allah itu betul-betul melihat kita ini sesuai dengan takaran, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ini Pak. Kalau panjenengan kinerjanya bagus, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nanti akan dilihat oleh Pak Bram ini. Wah, ini bagus ini kerjanya. Udah masuk sini ya, gitu, Pak. Tapi nek kerjane elek-elekan, sapa sing ngarepe ndelok? Ndak ngangkat-ngangkat nanti. Karena apa? Target yang diinginkan
masih kurang. Kalau di sini pakai targetnya apa Pak? Sertifikasi apa? Kenaikan pangkat itu. Kinerja kan, tetap kinerja. Kalau di tempat saya sertifikat itu Masya Allah paling utama Pak. Akhirnya ada webinar apa milu ya Pak. Webinar tingkat Jakarta, tingkat nasional, saya ikut sudah. Untuk ini tadi. Soalnya minimal harus 78 jam. Nek milu ning Banyuwangi Masya Allah 78 jam. Kecuali mendengarkan tausiah lebih tuh kayak iku, tapi kan tidak masuk. Nah ini repotnya di situ. Makanya saya di sisi lain saya di kinerja, sisi lain saya juga harus mencari sertifikat ini. Ada kan ya apa? Bikin sendiri sudah. Saya yang menjadi tutornya. 78 wis digawe petang dino beres wis. Akhirnya akal-akalan kan Pak. Saiki akal-akalan polisi share sudah megawe mari mulai Allah Rabbi pikir-pikir enakan jadi guru panjen sampai jam entek buru mulai nggak habis nggak pulang karena punya tanggung jawab anak manusia. Makanya saya kalau memberikan tausiah kepada guru-guru, Bu, jenengan niki termasuk pejuang. Ketika jenengan mengajarkan kepada anaknya orang, anak jenengan diajari sama orang lain. Suatu ketika, wah bangga terus. Soalnya wong gajinya wong loro setengah, ngoten lho Pak. Berapa loro setengah itu? 20.000. Islamic Center kan saya kan. Itu gajinya men takon, piro? Paling pol 250. Coba. UMR, boleh yang masuk UMR blas iku wis. 250. Tapi mereka bangga. Jadi dulu kan bongkor di situ, aduh alas-alasan. Begitu saya dengan Pak Fauji ini, akhirnya ayo digawean wis pendidikan karena LPI ini Lembaga Pendidikan Islam. Milik siapa? Milik bersama, tapi yang nangani Masjid Agung Baitur Rahman. Saya sebagai ketua 2 membidangi pendidikan, ya mulai TPQ Baitur Rahman, RA Baitur Rahman, RA sini, kemudian MA-nya. Sampai saya promosi pertama kali itu, saya ambilkan kepala sekolahnya itu dari Jember RA itu, Pak. Wah, orang tertarik semua. Begitu weruh, kali ngono bojone Pak Haji Musolin. Ya kan teko Jember. Nah, promosinya promosinya dari Jember. Ya, tapi kan bener dari Jember. Dan satu-satunya yang punya sertifikat ijazah PAUD di Banyuwangi, istri saya. Yang lainnya enggak. Ya, berarti kan enggak salah saya pilih ini, enggak salah. Artinya apa? Ketika kita kerja sesuai dengan prosedur, sapa sing wani gugat? Enggak ada. Siapapun sebagai kepala apapun kalau prosedur, gak ono sing wani gugat. Tapi nek gak prosedur, Pak, wedi karepe dhewe. Wedi karepe dhewe. Dan kelihatan wajahnya itu, wah salah iki. Parah nih LSM, set bendino jadi ATM sampai nanti. Ya Pak enggak? Saya sering diparani LSM itu, saya ajak ngaji bersama. Ayo wis neng warung pecel sih ya. Hari mangan kasih tausiah. Sajane sampean iki duwe anak tane sekolah. Iya, Pak. Bayar anake mboten. Ngono katik ruwet. Wis sing bayar ruwet. Buku hing bayar. Soalnya wong weruh riko LSM. LSM iki warna singkatane. Ya singkatan dewek wis. Jadi artinya kita kasih tahu bahwa makanan yang baik itu yang diberikan anak dari barang yang baik. Itu aja dah Pak, enggak usah dikandani ruwet-ruwet. Makanya nek kepala sekolah LSM aja kok ya beres jak warung sih. Niat saya bukan untuk apa-apa, niat saling mengingatkan. Baligu anni walau ayatan. Jadi jenengan enggak usah takut dengan LSM, dengan ini. Selagi kita dalam kebenaran, buat apa takut? Kita ajak ngobrol yang baik-baik. Yang diteliti macam-macam, yang diteliti gimana bangunannya? Abu terus. Mereka ngerti tak bangunannya, konstruksinya ngerti. Piro iki? Enggak, ini menurut Allah ngawur kabeh wis. Ayo kita dialog yang benar. Akhirnya saya kasih dalil, Pak. Dalilin apa? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala. Panjenengan kabeh saya niki besok sebelum berangkat menuju Allah akan ditanya 4 pertanyaan. Nah, catetan niki. Ujian semester mlebu iki, Pak. Catetan niki. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Kamu punya umur,
Guayane bener ya Allah, Allahumma tawil umurana, tuwakna umur nggo paran. Jangan-jangan maksiat. Mintanya tawil terus, tawil. Tapi ternyata bukan untuk kebaikan. Makanya ini besok ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an jismihi fi ma ablahu. Kamu punya badan yang kekar, punya wajah yang sangar. Buat apa? Nggo meden-medeni wong. Nah, di situ nanti pertanyaannya. Tak kono niku akhirnya, ngoten Ustaz. Ya iya, kumisnya coplokan. Iki meden-medeni wong ae. Nah, coplok. Jebule coplok. Nah, akhirnya jenggote diokno. Ketoken ta apa? Gobot. Oleh tapi aja kari mah kok wedhus gibias ya. Kok neleng kancane sun sabene ketika mendengarkan khutbah nangis Pak. Yang tahu-tahu anak abur hondeleng khotib mau iya mau eling wedhus isun nang ilang. Masya Allah. Soalnya mandok-mandoknya eling wedhus yang ilang. Ya ora kurang ajar. Jadi yang kedua wa an jismihi fi ma ablahu, kita punya wajah yang kekar, punya wajah yang sintal cantik. Untuk apa? Itu ditanyakan wis. Wa an malihi min aina iktasabahu ini. Ketika kamu di dunia cari harta, bener tau sing hartane iki. Dari mana asalnya? Ditanya. Wah, ini yang paling ruwet, yang terakhir pertanyaan sing niki, Pak. Makanya besok pertanyaan di alam barzah itu yang paling terakhir sendiri ya konglomerat. Soalnya urusannya wakeh Pak. Makanya aja dadi konglomerat wis. Urusannya panjang Pak. Tapi ndak usah khawatir, ditolong oleh kiai konglomerat sing apik iki. Ana kiai mau masuk surga ndak mau, mboten. Niki pondok kula disumbang kali pengusaha niku. Pengusaha masuk, mboten. Kula ditunggokaken ambek kiai, dadi ngeten iki kula. Akhire sut akhire. Ternyata yang dimenangkan sinten Pak? Yang agnia. Coba kiai ini nomor kali agnia diutamakan. Oh, berarti berbagi ini nilainya tinggi. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan. Jadi kan ono kelebihan kolak teri tonggone. Aja kolak mambu tapi Pak. Kadang wis kecut iki bene wakno goblok iki. Ya mules wong iki. Mules mlebu rumah sakit corona riko dosa niku. Dosa niku. Jadi berikan yang terbaik ketika kita masih mampu dan masih ingin pada barang itu berikan. Yang terakhir, nah ini wa antinihi min aina kasabahu wa fima fa'alu. Ketika kita ini sudah belajar ilmu agama, dari mana kita belajarnya? Ojo-ojo dari orang yang tidak ngerti agama, bahaya Pak. Sekarang sudah banyak. Dari mana? Dari buku. Buku ini durung karuan bener. Banyak Pak sekarang dari YouTube. Saya neliti beberapa YouTube itu yang kata-katanya indah, ternyata di tengah-tengah enggak indah. Banyak Pak. Menyesatkan. Memang sekarang ini permainan kata-kata luar biasa Pak. Makanya film Ikatan Cinta itu karena kata-katanya sampai ratingnya tinggi. Karena kata-katanya, Mama Rosa terutama itu. Waduh. Saya kalau sudah Mama Rosa yang ngomong, selawase urip tidak pernah nonton sinetron saya Pak. Keneng Andin nih, ceret Andin nih. Akhirnya nonton karena memang bahasanya. Kalau saya lihat bahasanya. Dulu pernah lihat, akhirnya saya tidak seneng. Kanjeng Duso. Nah, saya lihat sambil lihat taninya Pak, intinya gimana? Loh, kok sing cerewet sing nganggo jilbab malah iki. Iki ngenyek. Saya kebetulan masih anggota MUI, belum menjabat Pak, kirim surat. Tolong film ini bahaya kalau terus kirim ke Jakarta. Akhirnya alhamdulillah. Apa yang terjadi? Akhirnya kabeh yang jilbaban. Ya berarti kan termasuk ini apa ya, kritikan kita. Masa sing cerewet, sing elek, sing jilbaban. Yang ndak jilbaban bagus-bagus. Iki hanya ajaran kita nanti. Makanya kita nonton film itu bukan hanya sekedar nonton tapi melihat sampai di mana film ini. Ini pariwisata yang iso ngatur ngene iki. Iki kebudayaan ini kendi iki. Bener tau sing yang sabene kok. Ternyata setelah saya teliti ya memang permainan bahasa. Wapan kenceng-kencengan yang marek iku. Lontar ya. Sudah Pak Hasan sudah ketemu ya, alhamdulillah. Pak Hasan itu teman saya sekolah dulu di Alia Jember. Kok bisa menjadi budayawan? Padahal IAIN.
Bisa jadi budayawan, hebat ini. Ya? Oh ya benar. Sama dengan teman saya yang CSR tambak di Bangsering itu jurusannya bahasa Arab. Saya ini nyekel tambak saya. Wallahi, Pak Muhtarom namanya, Haji Muhtarom. Akhirnya saya belajar, Pak. Rek, kon belajar rek. Wes, masa dikomenda kalau nyani ya. Dikasih saya film apa yang dipakai untuk lele itu. Poknya gitu loh. Kasih saya itu. Ayah saya kasih di Pulau Santen. Wes rawatan lalare ya, ansor. Yang tahu didileng mati kabeh, Pak. Saya malu sampai yang memberi itu sama dinas perikanan. Dikirimi lagi, ojo wes ojo. Coba saya taruh di sini di Islamic Center, mungkin banyak yang getun ya waktu. Nah, ini saya kehilangan kepercayaan nih sekarang ini dikarenakan tidak sesuai tadi. Jadi Bapak sekalian yang kula hormati, sampai jam 8 nggih. Mudah-mudahan kesempatan kita pada awal ini saya hanya membuka materi kita dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Intinya apa? Allah memberikan kewajiban, Allah sudah mengukur kemampuan kita. Tidak mungkin tidak diukur. Jenengan misalnya sekarang ini saya diuji oleh Allah, tidak mungkin melebihi kekuatan jenengan. Wes intinya gitu aja. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan jauh yang melelahkan, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ayyam ma'dudat itu ngendina-dina hang tidak puasa tadi. Maridun, tapi sakitnya itu yang betul-betul, Pak. Gitu ndak puasa. Wah kok yang puasa iku udun kumat lek. Yang puasa wes udun. Ndak masuk. Tapi yang betul-betul kalau puasa ininya ndak kuat. Kadang-kadang orang yang punya penyakit nyon sewu mah itu kadang-kadang ndak kuat, boleh buka. Perjalanan jauh. Misalkan ke Jakarta, naik numpak pesawat, yo emane yang poso. Cuman berapa menit. Set. Kalau jenengan nanti model di tengah jalan, getunnya itu setahun yang mari-mari. Saestu, Pak. Saya pernah itu enggak kuat sudah, sampai saya akhirnya minum sampai di asat sini. Ngombe, buru mari ngombe, getun, mau aja ngombe ya. Di perjalanan itu, getun enggak mari-mari. Makanya Allah itu sudah menjadikan kita ketika Allah memberikan sesuatu itu disesuaikan dengan takaran kemampuan kita. Untung awake dhewe 30 dina. Zamannya Nabi Musa berapa hari, Pak? 65 hari. Zamannya Nabi Isa 75 hari. Zamannya Nabi Adam wis. Mungkin puasa terus mungkin. Untung kita ini zamannya Rasulullah hanya 1 bulan. Itu pun kadang tidak penuh. Kanjeng Nabi itu penuhnya hanya sedikit. Yang rata-rata Rasulullah itu 29 hari. Makanya sampai ada hadis Rasulullah, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Fa in gumma fakmilu iddata Sya'ban. Makanya sekarang ada sarjana ilmu falak. UIN sekarang sedang Pak, ilmu falak ini karena sudah hampir langka. UIN Jember sekarang sudah ada. Kemudian prakteknya di mana? Karena Banyuwangi ini sulit sekarang. Prakteknya di Kalbut, Pak, Situbondo, Pantai Kalbut. Sekarang dibikin bagus. Sebetulnya Banyuwangi Ru'yatul Hilal yang tepat ya di Pelengkung. Cuman di Pelengkung sekarang sudah banyak showtrace repotnya. Begitu lihat bulan yang kelihatan bulan Jamila. Akhirnya makanya kok suwi-suwi wong. Yang durung ketemu ternyata Masya Allah. Akhirnya dirubah. Saya kan sering ikuti dulu dengan Pemda. Dirubah di triangulasi. Triangulasi sering kena kabut. Akhirnya pindah ke Kalbut. Ternyata sekarang ini gumuklaksi bisa, Pak. Gumuklaksi sekarang juga dipakai untuk Lajnah Falakiyah PCNU Banyuwangi. Jadi itu ilmu, Pak. Rasulullah zaman gitu sudah pakai ilmu. Kok sekarang mau dipatahkan lagi? Ya keliru, Pak. Ilmu perbintangan itu. Jadi kan nanti bisa menyusun masjid arahnya kemana? Ya pakai ilmu falak. Kalau orang dulu pakai apa? Gencret. Gencret. Ya. Jadi waktu sholat tuh pakai gencret. Mana yang masih ada ya masjid ya? Baitur Rahman yang ngono. Gencret itu dipasang bisa di depannya terus ada pandem gitu.
Iku kapan sampean lihat? Iki paran, ngerti. Tapi kalau kita ini sudah pernah ngaji ilmu falak, ya, rubuk nih kan, insya Allah tahu jenengan. Makanya kalau bisa nanti Dinas Pariwisata dikembangkan ini Pak. Ayo kita belajar praktek ilmu falak, penting ini. Supaya setiap kali kita mau berpuasa, mau lebaran, makin gak ruwet. Iki ono ilmu nih soalnya ini. Ada ilmunya, bukan sembarangan, ada ilmunya. Bukan hanya hisab, hitungan, tapi ru'yatul hilal. Apa enggak pakai hisab? Ya pakai ru'yatul hilal itu, makanya dua-duanya dipakai. Bahkan Rasulullah ketika pada saat ada satu orang pengembala kambing, lihat bulan puasa itu, disumpah Kanjeng Nabi, nggih Rasulullah, kula lihat, ya sudah, ayo besok poso. Oh, padahal dengan mata kepala, apalagi sekarang pakai alat. Lebih canggih saya nih Pak, ilmu perbintangan lebih canggih. Nah ini biasanya kerjasama dengan orang apa namanya? Ya meteorologi. Nek wong meteorologi aja diajari gue, waduh wis panganane niku sudah. Saya kira sekian dulu Bapak sekalian. Ngapunten kula. Tadi agak telat karena sekolah baru masuk saya tadi, tidak enak tadi. Pak Pauci kok heng share iki. Iki wis mulai ta durung ya. Oleh karena itu mudah-mudahan yang akan datang masih ada 3 teman-teman kami, insya Allah dengan judul yang berbeda-beda, judulnya sudah sodorkan pada Pak Haji Fauzi. Yang ngapunten, akhirul kalam, wallahul hadi ila sawa'is sabil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadhihi niyah wa fi ridha ilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fatah ya razzaq ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.